Kalau kamu mau buat narasi di Indonesia itu kalau kerja harus menyediakan 8 sampai 15 juta. Saya mau tanya kepada Anda dan teman-teman yang satu frekuensi, ya. Kalau ke Malaysia itu naik tongkang pakai biaya enggak? Itu yang pertama. Sampai di Malaysia cari kerja perlu Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia ngiklain suatu loker? Yuk, aku tunjukin salah satu contohnya. Nah, ini dia geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa, benefit apa aja yang kalian dapat selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungin. Sesulit apapun jalannya, jangan berpikir. Medan itu udah darurat kali lah woy, darurat narkoboy. Karena kalau orang waras itu nggak akan nekat untuk ngambil baut-baut ini ya. Ini tuh lokasinya di flyover Brian ya. Jadi setiap tiang-tiang ini itu bautnya udah ada beberapa yang diambil sama orang itu. Wapres, apa kabar? Lapor Wapres. Admin Gerindra, mana suaramu? Admin Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya, dan dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini ada sahabat saya yang ngetek di TikTok Mas Farhan, disuruh ngebahas tentang TKI yang ilegal maupun yang datang secara halal. Kenapa para orang Indonesia, pekerja dari Indonesia itu rela mati-matian datang ke Malaysia demi untuk mencari pekerjaan yang layak? Mungkin di Indonesia kan jarang sekali mendapatkan pekerjaan gitu. Meskipun kita sekolah tinggi-tinggi sampai university, kadang kita itu tidak dapat pekerjaan, tidak banyak yang disediakan pekerjaan kepada warganya. Akhirnya banyak yang rela datang ke luar negeri, kemanapun luar negeri, terutama ke Malaysia. Dan di sini para sahabat dan teman-teman, banyak kontroversi, terutama si Apek Sindo yang katanya kalau orang mengatakan di Indonesia nak mau bekerja dekat office itu, kalau tak ada orang dalam, kita semacam tak beli untuk mendapatkan position itu, kita takkan dapat. Mungkin ada ditaruh jawatan kosong dekat depan, kita hantar semua resume, semua itu, semualah detail-detailnya. Kadang yang diterima itu orang dalam, orang yang lewat orang dalam itu yang diterima. Itu lewat admin, itu bukan main-main. Dulu ada teman Mas Farhan yang bekerja sebagai security sahaja. Dia sekolahnya dengan biaya 5 juta rupiah sekitar, untuk mendapatkan sijil Satpam security itu 5 juta uang Indonesia, sekitar uang Malaysia sekitar 1.500 lah, 1.500. Setelah dia mendapatkan sijil, bayar lagi 1.500 untuk biaya admin, untuk penempatan kerja katanya para sahabat. Jadi mereka itu kalau tak bayar, meskipun sudah dapat sijil itu, dia tak kerja, nunggu panggilan sampai kapan gitu. Jadinya harus bayar admin katanya. Aduh, ini yang teruk sangat. Dan makanya banyak orang itu, terutama di perbatasan seperti di Medan, seperti Batam, seperti juga Kepulauan Riau, dia itu rela datang lewat belakang. Karena di sana itu gak ada pekerjaan gitu, sangat ada hanya orang-orangnya tentu yang bisa bekerja, hanya lewat orang dalam gitu yang bisa boleh bekerja. Jadi para sahabat dan teman-teman, kasihan juga ketika terjadi kemarin itu dar-der-dor itu. Memang taruhannya memang nyawa sih bekerja di negara orang itu kalau tanpa dokumen yang sah, atau mereka tak tenggelam kapalnya di tengah laut,
kena tangkap oleh maritim macam itu. Sampai kemarin itu jadi kasus seperti itu. Tapi di sini akan diusut tuntas karena di antara kedua belah pihak, Presiden dan juga Menteri Malaysia sudah sepakat untuk mengusut tuntas masalah ini. Jadi buat para netizen yang sabar saja, kita serahkan kepada pihak yang berkuasa. Dan teman-teman penasaran seperti apa videonya si Apek Sindo ini ngoceh-ngoceh tentang pekerjaan di Indonesia dan juga Malaysia katanya lewat agent inilah. Ini dia videonya. Ini jawaban buat kamu dan teman-teman kamu yang satu geng, satu frekuensi. Oke? Kalau kamu mau buat narasi di Indonesia itu kalau kerja harus menyediakan 8-15 juta. Saya mau tanya kepada Anda dan teman-teman yang satu frekuensi, ya. Kalau ke Malaysia itu naik tongkang pakai biaya enggak? Itu yang pertama. Sampai di Malaysia cari kerja perlu agent kan? Kalau agent itu bayar apa enggak? Saya mau tanya kamu jujur, jangan munafik. Ya, kalian ini selalu membuat standar ganda. Kalau kerja di Malaysia naik tongkang itu gratis atau bayar? Sampai di sana bayar agent apa enggak? Berapa biayanya? Ya, kalau kamu selalu mencaci maki, selalu menghina, selalu menyoroti bahwa di Indonesia itu ada budaya suap menyuap, lalu untuk kerja itu harus pakai orang dalam dan sebagainya. Apa bedanya dengan kerja di Malaysia? Ya, pakai biaya semuanya, nggak ada yang gratis. Mau jalan tikus, mau jalan pakai tongkang, mau resmi, pakai agent, itu semua duit semua. Yang jadi pertanyaan, mengapa orang harus menyuap segitu banyaknya 8-15 juta? Kenapa uangnya nggak dipakai untuk berbisnis? Cukup loh buat bisnis. Sekolah misalnya belajar perbaiki gadget, buka usaha sendiri, bisa tuh uang segitu banyaknya. Ya, jadi kalian kalau mau buat narasi seolah-olah di negara kita banyak suap, kalau kerja harus pakai orang dalam dan sebagainya. Sekarang saya mau tanya, kalau kerja ke Malaysia apa nggak keluar duit? Kenapa kamu nggak menyebut itu sebagai orang dalam? Kalau pakai agent nggak pakai orang dalam, ya? Bayar agent itu bukan orang dalam. Ya, kalau kalian cari kerja sama saya bantu cari kerja, saya tarik fee lah, kalian rame itu, ya. Ucapannya beda. Oh, misteri ini makelar orang dalam, ya. Bisa dimasukin ke PP ini, PP itu harus bayar uang sekian. Ya, misteri itu orang dalam. Lawak kalian itu, ya. Kalau di Malaysia itu bukan orang dalam meskipun bayar agent. Ya, satu Indonesia tuh lihat muka-muka kalian itu, mohon maaf ya, kita ini bukan marah, bukan apa, kita tertawa lihat kok apa cerita-cerita kalian menghina kita. IQ-nya 78, sudah ngaca enggak kalian itu IQ 78? Siapa yang IQ-nya 78? Ya, mau sok-sokan bahas nilai mata uang dan sebagainya, ngerti ekonomi nggak kamu itu? Ya, biaya kesehatan, obat-obat mahal, tahu nggak kondisi kesehatan di Indonesia bagaimana, prosedurnya bagaimana? Di Indonesia ini kita nggak peduli harga obat atau mahal atau murah, kita pakai BPJS, kita nggak tahu, ya, obat-obatan itu harganya berapa, karena kita setiap kali berobat menggunakan BPJS, obatnya sudah termasuk, ya, berapa harganya kita nggak ditarik biaya lagi. Kamu kalau di Indonesia kan kamu tahu kalau guna BPJS. Kenapa kamu buat narasi obat-obatan kita mahal? Kamu kutip dari media barat itu, iya, kantor apa, media online apa, news itu dari barat itu, negara barat itu, ya, bilang obat mahal segala macam. Kita yang mampu di Indonesia itu pakai asuransi swasta, boleh berobat ke Malaysia, boleh berobat ke China, boleh berobat ke Vietnam, ke Thailand, semua di cover, limitnya miliar-miliaran. Gak ada kita melihat bill kita tuh ada obat-obatannya berapa, kita nggak peduli. Kita bayar premi asuransi, sakit kita berangkat ke Malaysia, ke Penang, ke Singapura, ke Hong Kong, ke China, kemana, asal kita sanggup bayar biayanya. Kita sudah nggak melihat tagihan-tagihan itu biayanya berapa, pokoknya di cover sama asuransi. Orang-orang yang nggak mampu di Indonesia menggunakan BPJS. BPJS itu pun kalau kita masuk rumah sakit, ya, mayoritas itu semua sudah di cover, obat-obatannya dikasih. Kamu mau buat narasi kayak begini buat apa?
Ya, kerjaan lapangan kerja bukan job desknya presiden. Presiden nggak bisa menggaransi bahwa setiap WNI itu pasti akan dikasih kerjaan, dapat kerjaan dengan gaji yang besar. Ya, lah kalau keterampilannya kayak kamu, kemampuannya kayak kamu, mana bisa kerja di perusahaan tambang? Ya, bisa nggak kamu nyopir backhoe? Ya, bisa bahasa Inggris nggak kamu? Bisa bahasa Mandarin nggak kamu? Ya, siapa yang bisa garansi di negara manapun bahwa warga negaranya pasti dapat kerjaan dan gajinya besar? Siapa? Perdana Menteri mana di negara mana? Presiden mana? Ya, kalian ini nggak ada malu-malunya, selalu buat narasi hoax, selalu buat narasi-narasi yang aneh-aneh, ditertawakan oleh orang seluruh Indonesia. Ya, kalau kalian tuh pinter, IQ-nya itu kalian lebih dari 78, pulang ke Indonesia. Ya, kalau kalian di Indonesia nyalon jadi kades, kepala desa, ya, pemerintah pusat kasih dana sekian miliar, kita lihat itu duitnya buat apa? Bisa nggak desamu jadi bagus? Ya, bisa nggak kamu amanah mengelola keuangan itu? Ya, selalu mengkritik pemerintah kita, selalu mengkritik pejabat-pejabat kita. Kita lihat kalian besok jadi pejabat amanah apa enggak, bisa kerja apa enggak. Ya, nyinyir itu nomor satu. Bisa, saya juga bisa kalau nyinyir. Ya, kalau kerja sungguh-sungguh jadi presiden, jadi lurah, jadi bupati, jadi gubernur, kita mau lihat kerjanya kalian tuh apa. Ya, dan kalian harus malu dilihat itu. Konten kita ini dilihat oleh banyak orang, seluruh Indonesia lihat. Ya, muka-muka kalian itu dicatat. Oke? Nggak malu itu bapak sama ibu kamu, anak kamu, istri kamu, ya, tetangga kamu, teman-teman kamu yang lihat konten-konten kamu. Setiap hari Indonesia nggak ada yang benar di mata kalian. Setiap hari itu pemerintah kita dari pusat sampai daerah kayaknya nggak ada yang benar yang mereka lakukan. Nggak ada prestasinya, nggak ada usahanya memperbaiki taraf hidup rakyat. Ya, tapi di negara asing yang kamu puja-puja itu seolah-olah nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya, nggak ada kurang-kurangnya. Semua indah berbunga-bunga, mirip, hampir mirip surga. Ya, kita dengar narasi kalian tuh kepingin, aduh. Please ya, please deh, please ya. Jangan ngelawak di sini, ya. Kita semua tahu seluruh dunia itu tidak ada negara yang sempurna. Setiap negara ada yang punya masalah, ya. Masalah kita dengan masalah mereka itu kurang lebih sama, ya. Korupsi, ya, pungli, jalan rusak, ada di sana, semua tuh ada. Ya, jangan dikira kita nggak tahu, ini zamannya Google, nggak bisa kalian propaganda, ya, negara-negara asing gitu. Nggak bisa kalian buat narasi sepihak, nggak bisa. Ya, pemimpin kita dari pusat sampai daerah ada kurangnya, ada lebihnya. Ya, ada jasa-jasanya juga ada masalahnya. Mereka tuh manusia, wajar kalau ada kesalahan, ada kekurangan itu. Tapi kita nggak boleh lihat itu aja, kita harus lihat kinerja mereka, apa yang mereka buat untuk daerah dan untuk negara ini. Ya, dan kita harus akui di negara kita, di daerah kita pasti ada kemajuan. Dan kita harapkan, ya, untuk yang akan datang pemimpin-pemimpin ini harus lebih baik dari yang lalu-lalu. Itu harapan kita, ya. Tolong deh kalian kontennya jangan buat yang macam-macam lagi. Tanggal 20 Oktober presidennya ganti, ya. Yang lama itu orangnya sabar, dicaci maki, difitnah, ya, nggak diapa-apain kalian, ya. Kita nggak tahu nanti Pak Prabowo bagaimana. Lihat konten-konten kalian, kalau dia marah ini harus diproses hukum. Hati-hati kalian, ya. Indonesia ada undang-undang ITE dan lain-lain. Hati-hati kalian, oke? Halo geng, kalian penasaran kan gimana cara Malaysia ngiklanin suatu loker? Yuk, aku tunjukin salah satu contohnya. Nah, ini dia geng, salah satu contohnya. Di iklan itu biasanya posisi apa yang sedang dibuka, gaji yang kalian bakal dapat berapa, benefit apa aja yang kalian dapat selama bekerja di tempat itu tuh udah ditulis dengan lengkap geng. Kalau kalian tertarik ya tinggal kalian apply dan hubungi nomor yang udah tertera di iklan itu. Dan kalau kalian lihat ya, gaji yang paling kecil yaitu posisi crew service itu 2.200 sampai 2.400 geng. Itu kalau dirupiahin sekitar 6 juta lebih.
Aku nggak tahu ya daerah kalian berapa UMR-nya, tapi ini tinggi sih. Nah, dan satu lagi nih, aku kasih contoh yang lain. Dia kayak gini juga nih. Dia bakal kasih tahu position apa yang dibuka dan sebagainya. Ada benefit kalau kalian tertarik, kalian bisa apply secara online di barcode itu. Nah, mungkin ada keterangan-keterangan lainnya yang dikasih tahu di website itu. Wadidaw, mantep kan ya? Nah, geng, udah lihat kan contohnya gimana? Nah, emang kayak gitu cara ngiklanin suatu loker di Malaysia atau lowongan kerja di Malaysia. Tapi itu untuk kayak retail, store atau restoran ya, geng. Tapi kalau kayak loker-loker atau lowongan kerja untuk yang perusahaan-perusahaan besar, mereka lebih nge-opreknya tuh di website perusahaan mereka sendiri atau di job portal kayak di LinkedIn, Indeed, Jobstreet dan sebagainya. Kalau kalian perhatiin ya tadi, itu tuh kriterianya atau syarat ketentuannya tuh nggak ada tuh yang kayak tinggi minimal segini atau harus berpenampilan menarik dan sebagainya. Nggak ada ya, geng ya. Karena yang dilihat tuh ya rata-rata yang aku based on my experience itu tuh berdasarkan knowledge kalian, skill kalian, atau pengalaman kerja kalian. Wadidaw, mantep kan ya? Luar biasa. Gimana, udah tahu kan dan atau nggak penasaran lagi kan? Yuk kalian komen informasi apa lagi yang kalian butuhkan. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak. Yang memang videonya si Apek Sindo ini mengutarakan narasinya. Katanya kerja ke Malaysia itu sama halnya ada bayar juga lewat tongkang pun ataupun secara halal, secara sah lewat depan gitu. Jadi kalau tahu prosedurnya lewat depan itu, kalau bagi perempuan itu ada yang potong gaji ataupun ada yang free. Ada itu. Kau coba tengok di PT-PT Indonesia yang resmi, mesti ada yang bagi perempuan yang mau bekerja ke luar negeri itu free, ada yang gratis kerja di berumah tangga, ibu rumah tangga gitu. Seperti kalau di Indonesia ibu rumah tangga, jadi bibik-bibik gitu. Asal mengikuti prosedur yang resmi lah gitu kan, ada pembiayaan dari PT gitu ketika memang membutuhkan pekerja gitu. Kalau buat laki-laki ada sih biaya, tapi setelah bekerja itu gajinya memang menjanjikan. Ada biaya untuk pembuatan paspor, tapi tak banyak lah kalau pergi ke Malaysia, tak macam pergi ke Taiwan gitu. Tapi kalau pergi ke Taiwan itu ketua PMI juga di Indonesia juga menjelaskan tak mahal sih, tapi kebanyakan dimakan ejen-ejen itu. Ejen itu mengambil untung lebih banyak. Teman aku kemarin itu pergi ke Taiwan itu habis 60 juta biayanya, tapi gajinya juga menjanjikan. Makanya banyak orang yang daripada kerja di Indonesia bayar pakai orang dalam dan gajinya kecil, lebih baik aku kerja ke luar negeri bayar mahal-mahal tapi gajinya menjanjikan, boleh simpan buat tabungan dan juga boleh buat makan enak-enak juga. Kalau di Indonesia kerja di kampung sendiri, kebanyakan gajinya itu tak cukup, sudah lewat orang dalam pula bayar gitu kan, malah gajinya tak cukup gitu. Jadi kebanyakan orang itu memilih bekerja ke luar negeri. Seharusnya di Indonesia itu sebenarnya kalau diolah sendiri semuanya, seperti minyak, seperti halnya emas juga, semuanya kalau diolah tidak diekspor ke negara lain, mungkin bolehlah menjadi negara yang mengejar kemajuan negara Malaysia. Karena di Indonesia ini sebenarnya kaya raya dengan emas juga, lautnya, dengan minyaknya, hasil bumi mah juga melimpah, hanya saja tidak diproduksi sendiri para sahabat. Itu yang mengibatkan masyarakatnya terlantar. Kekayaan Indonesia itu hanya orang-orang tertentu yang menikmati hasilnya, tidak semua masyarakat bisa menikmati hasilnya. Tak macam di Malaysia subsidi dibesar-besarkan untuk rakyatnya macam itu kan. Kalau dekat Indonesia tak macam itu. Makanya orang itu masih berpikir dua kali, rela datang mati-matian ke negara orang, bahkan datang secara ilegal. Harap-haraplah menjadi pelajaran kepada para sahabat nanti dengan adanya kasus ini, menjadi pelajaran. Tak mau datang secara ilegal. Mungkin nanti akan diperketat di perairan di Malaysia para sahabat dengan adanya kasus ini. Karena netizen-netizen daripada kita mulai sudah panas. Padahal Bapak Menteri di antara kedua pihak ini sepakat untuk mengusut tuntas. Sabar, kita tunggu hukum, proses hukum gitu kan.
Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas pamit diri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.